kata-kata itu sudah sering saya ucapkan, bukan sekali dua kali. Poin pertama. Poin kedua, saya ini keluarga, kakek, nenek, semua leluhur NU. Ya, jadi saya bukan HTI, bukan Syiah, bukan Muhammadiyah, bukan. Saya itu NU, mbah-mbah saya NU. Saya darah Madura. Berarti kalau orang NU mengkritik NU, berarti sayang. Nggak mungkin lah menjatuhkan. Benci apalagi, enggak, karena sayang. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ngomong seperti saya bukan saya saja, banyak. Jadi kan di situ video itu durasinya 27 menit. Catat itu 27 menit. Seandainya ditonton full 27 menit dengan pikiran yang jernih, dengan pikiran yang netral, justru di situ saya menunjukkan darah ke-NU-an saya yang masih khitoh, masih suci. Gitu kan. Saya ini NU yang kecewa istilahnya dengan ormas yang sekarang ini, kurang lebihnya begitu. Yang mengkritik seperti saya ini banyak, ada yang lewat buku, ada yang lewat ceramah-ceramah. Ya, jadi supaya nggak bias, saya sebut aja satu nama, dan ini nama sudah sangat berpengaruh di Jawa Timur. Sebut saja Habib Taufik misalkan. Mbak boleh searching di YouTube Habib Taufik, sama. Beliau juga ngomong NU ini supirnya mabuk. Makanya saya turun aja, nanti kalau sudah ganti supir saya naik lagi. Nah, jadi ini hanya persoalan sepele internal, dan NU itu dari dulu sudah biasa dikritik. Udah biasa dibenahi, dibangun, udah biasa. Dan saya pertanggungjawabkan itu hujah saya itu dunia akhirat. Tidak saya cabut itu. Kalau NU yang dulu itu kan nggak pernah nyakiti agama lain, apalagi menyakiti agama sendiri. NU yang dulu. Ya akrab lah dengan penguasa, tapi tidak terlalu aktif. Tidak sampai keluar masuk istana, tidak sampai nyebur jadi penguasa gitu kan. NU yang dulu khitoh. Ulama NU dulu berwibawa. Jadi pejabat yang datang ke ulama NU untuk minta nasihat. Sekarang kan ulama NU yang datang ke pejabat, mencalonkan diri jadi pejabat. Karena saya merasa benar, jadi jangan harap terus saya jera. Enggak, kecuali saya salah. Ini sudah menyangkut keyakinan kalau ngomong jera ini ya. Saya ulang, banyak orang yang lebih sadis, lebih keras, lebih tajam ngeritiknya daripada saya. Banyak. Pondok-pondok resmi, NU, cucu-cucu NU, semua sudah ngeritik, bukan hanya saya. Ya, silahkan itu dikembangkan, nanti tahu itu orang-orang Nahdliyin itu. Sekuler, kan saya bilang sekuler, liberal, PKI. Itu kan bukan orang, itu kan faham. Ya kan? Kan sudah kelihatan di depan mata sekarang gelagatnya, sikapnya, cara beragamanya. Contoh konkretnya Pak, mungkin yang saya lebih kerucut mungkin ke PKI. Bubar-bubarkan pengajian. Saya berapa kali pengajian saya dibubarkan. Felixio dibubarkan, Ustadz Abdul Somad dibubarkan. Apa kalau nggak PKI? Faham. Itu yang saya maksud. Dulu nggak ada Banser bubarkan pengajian. Nggak ada, Mbak. Baru ada di sekarang ini. Berapa kali pengajian saya dibubarkan? Jadi kalau bubarkan pengajian, Bapak simpulkan itu komunis? Iya, faham komunis kan nggak suka dengan pengajian, dengan agama kan nggak suka, sekuler. Udah jadi satu rumpun itu. Ustadz Abdul Somad dibubarkan. Saya pikir oke lah saya dibubarkan, mungkin ilmu agama saya kurang. Ternyata Ustadz Abdul Somad juga dibubarkan. Di Kudus. Oleh pihak NU. Oleh Banser, ya kan. Felixio dibubarkan di Bangil, di Pasuruan. Saya di Solo. Jamaah lagi banyak-banyaknya itu dibubarkan. Di mana saja saya ditolak. Di Surabaya kemarin ditolak. Di mana saya ngaji ditolak. Bahkan kemarin saya bangun pesantren ditolak juga. Apa kalau nggak PKI? Jadi itu dasar saya. Nggak haram. Cuman kan lebih berwibawa itu kiai itu sudahlah jadi penasehat presiden aja lah.
jadi penasehat pemerintah aja lah. Biarkan pemerintah yang berguru minta fatwa ke ulama. Saya ulama ini, datang ke sini pemerintah itu, minta fatwa apa? Pak Presiden, Pak Ulama, saya presiden nih, saya mau naikkan BBM, saya mau bikin kebijakan, ini gimana menurut Pak Ulama dari sisi agama? Kan harusnya gitu. Nah, ulamanya ngasih fatwa, haram, halal, ini boleh, ini nggak boleh. Harusnya begitu. Itu lebih baik, lebih karomah. Tidak usah jadi penguasa. Tidak usah jadi penguasa. Dalam lingkup penguasa. Nah, apalagi di situ saya lanjut ya. Apalagi saya marah. Kiai Ma'ruf Amin itu kan sangat saya hormati itu. Beliau Kiai NU, tapi kan coba di rezim ini beliau direndahkan serendah-rendahnya. Contoh, di panggung dangdut, di panggung kampanye beliau tepuk tangan. Di situ ada artis dangdut goyang-goyang. Beliau dengan atribut ulamanya, dengan surbannya. Loh, saya NU, tidak terima ulamaku kok ditempatkan bukan pada tempatnya. Kalau memang kampanye dan dangdutnya nggak usah lah ulamanya dibawa-bawa. Ada kan dulu sampai tepuk tangan di depan artis yang goyang-goyang. Ya kan? Terus kemudian berfatwa BPJS halal, haram jadi halal. Itu kan itulah sudah nggak netral kalau sudah menyatu dengan penguasa. Selama jadi ulama diwawancarai, Pak Ulama, BPJS itu hukumnya apa? Haram. Jelas itu videonya ada. Sekarang begitu jadi pejabat, gimana hukumnya BPJS? Halal. Disitulah Mbak, terjadi pemberontakan-pemberontakan dalam diri saya itu. Dan banyak lagi.